Bagaimana jika sebuah negara dipimpin oleh dua orang kepala negara dengan status dan kedudukan yang sama? Mungkin terdengar sedikit aneh, tetapi inilah yang terjadi pada negara Andorra. Menariknya lagi, kedua kepala negara ini juga berasal dari dua negara yang berbeda. Lebih lengkap tentang negara Andorra, simak videonya. Andorra dipimpin oleh dua kepala negara yang dikenal sebagai Koprins atau Koprinsipalitis. Kedua kepala negara ini adalah Presiden Republik Prancis dan Uskup Urgel dari Keuskupan Urgel di Spanyol. Presiden Republik Prancis bertindak sebagai kepala negara secara de jure, sementara Uskup Urgel adalah kepala negara secara de facto. Keduanya memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dalam pemerintahan Andorra. Kedua kepala negara ini memiliki peran simbolis dalam pemerintahan dan kekuasaan eksekutif sehari-hari dilakukan oleh seorang kepala pemerintahan yang dipilih oleh Parlemen Andorra. Sistem kepala negara ganda ini berakar dalam sejarah panjang Andorra dan hubungan historisnya dengan Prancis dan Spanyol. Ini memberikan Andorra kedaulatan yang unik dan membuat negara ini berbeda dari negara-negara lain di dunia. Sejarah Andorra pada zaman Neolitikum, sekelompok orang pindah ke lembah Madriu, sebuah lembah glasial yang berada di sebelah tenggara Andorra. Wilayah ini kemudian dijadikan sebagai perkemahan permanen pada sekitar tahun 6640 sebelum Masehi. Para penduduk itu secara tradisi dikaitkan dengan orang Iberia yang berdasarkan sejarahnya ada di Andorra sebagai suku Andosin. Pada abad kedua sebelum Masehi sampai 5 Masehi, kehadiran Kekaisaran Romawi di wilayah ini mempengaruhi orang dari suku-suku itu. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, wilayah Andorra kemudian berada di bawah pengaruh kerajaan Visigoth dan menempati lembah selama 200 tahun. Pada periode ini pula agama Kristen menyebar di Andorra. Ketika Kekaisaran Muslim Al-Andalus berhasil atas penaklukannya di sebagian besar wilayah semenanjung Iberia dan menggantikan kekuasaan kerajaan Visigoth, Andorra adalah wilayah yang dilindungi oleh kerajaan Frank dari Muslim Al-Andalus. Andorra merupakan salah satu negara yang berfungsi sebagai bagian dari Marca Hispanica. Andorra adalah satu-satunya negara yang tersisa dari wilayah tersebut. Ketika abad ke-9 tiba, putra Raja Charles Agung, yakni Charles the Bald, menggantikan posisi ayahnya dan menunjuk Count of Urgel sebagai otoritas baru atas Andorra. 2 abad setelahnya, negara ini jatuh di bawah pemerintahan Count of Voye. Pemimpin Andorra saat itu, Uskup Urgel, menghadapi ancaman dari penguasa tetangganya dan meminta perlindungan dari bangsawan Catalunya, yaitu Tuan Kabul, yang gelarnya kemudian ditransfer ke Count of Voye karena pernikahan pada tahun 1208 yang membuatnya menjadi pewaris baru. Hal ini pun memicu perselisihan, hingga pada 1278 konflik diselesaikan dengan ditandatanganinya perjanjian yang menyatakan bahwa kedaulatan Andorra akan dibagi, yakni antara pangeran dari Comte Foix dan Uskup Urgel. Dengan berlalunya waktu, gelar bersama Andorra ini diteruskan. Di masa ini pula, Andorra memiliki kewajiban memberikan upeti tahunan kepada kedua penguasa bersama. Meskipun terjepit antara kedua negara yang jauh lebih besar secara politik, Andorra berada dalam posisi yang cukup baik pada saat itu. Batas-batasnya yang masih ada hingga saat ini pun telah ditetapkan. Sahabat Faktapedia, dari sejarahnya di atas, apakah kamu sudah punya bayangan di mana letak pasti negara ini? Mungkin akan sedikit sulit menemukannya di peta karena ukurannya yang sangat kecil. Saking kecilnya sehingga mudah hilang dari pandangan. Andorra adalah negara kecil dan salah satu negara yang terkurung daratan di benua Eropa. Dengan wilayah yang mencakup area seluas 468 km persegi, negara ini adalah negara terkecil ke-6 di Eropa dan terkecil ke-16 di dunia. Dibandingkan Jakarta dengan luas 661,5 km, Andorra lebih kecil 30% dari ibu kota Indonesia ini. Ibu kota Andorra berada di kota Andorra la Vella. Kota ini juga merupakan kota terbesar dan menjadi pusat komersial negara itu. Berada pada ketinggian 1023 meter di atas permukaan laut, kota Andorra la Vella menjadi ibu kota tertinggi di benua Eropa. Bendera Andorra memiliki desain yang mirip dengan bendera negara Chad, Moldova, dan Rumania yang juga menampilkan garis vertikal biru, kuning, dan merah. Sementara pencantuman lambang nasional pada bendera menjadikannya salah satu dari 28 bendera nasional yang mengandung simbolisme Kristen dan merupakan satu-satunya bendera nasional yang menggambarkan ternak. Andorra adalah salah satu negara teraman di dunia, di mana tingkat tindakan kriminalnya seperti pencopetan, pencurian mobil, ataupun insiden perilaku tidak tertib hampir tidak ada di sana.
Andorra tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri, meskipun terdapat tentara seremonial yang sedikit jumlahnya. Tanggung jawab untuk mempertahankan negara ini berada di pihak Prancis dan Spanyol. Namun dalam hal kedaruratan atau bencana alam, SOMTENT atau semacam alarm tanda bahaya dikumandangkan dan semua orang berkebangsaan Andorra yang dianggap mampu dan berusia 21-60 tahun harus ikut bela negara. Inilah mengapa semua orang Andorra dan terkhusus tiap-tiap kepala keluarga berdasarkan perundang-undangan yang berlaku tentunya akan memiliki sepucuk bedil atau senjata. Meskipun hukum juga menyatakan bahwa polisi akan memberikan senjata api jika diperlukan. Kabarnya, anggaran militer di negara ini pun bergantung sepenuhnya pada sumbangan sukarela dari masyarakat. Pada tahun 2020 lalu diperkirakan jumlah populasi penduduk negara Andorra sekitar 77.543 jiwa dan lebih dari setengah penduduk Andorra adalah warga negara asing. Mereka kebanyakan berasal dari negara-negara Eropa lain seperti Prancis, Spanyol, dan Portugal. Orang Andorra adalah kelompok etnis Romans yang merupakan keturunan dari orang-orang Katalan atau Catalunya, di mana mayoritas penduduk Andorra berbicara menggunakan bahasa Katalan, yaitu bahasa bersejarah dan satu-satunya bahasa resmi di negara Andorra. Meskipun Andorra tidak memiliki agama resmi di negaranya, mayoritas penduduk Andorra adalah penganut kekristenan, di mana sekitar 88%-nya adalah Katolik. Konstitusi di negara ini mengakui hubungan istimewa dengan Gereja Katolik Roma dan memberikan beberapa hak istimewa untuk Katolik. Santo pelindung mereka adalah Bunda Kami Meritxell. Ada juga komunitas Muslim yang relatif kecil, terutama dari imigran Afrika Utara, kemudian umat Hindu dan Bahai, serta sekitar 100 orang Yahudi yang menetap di sana. Andorra bukanlah anggota Uni Eropa, tetapi menikmati hubungan istimewa dengannya, seperti misalnya diperlakukan sebagai anggota Uni Eropa untuk perdagangan dalam barang-barang manufaktur tanpa tarif, dan sebagai bukan anggota Uni Eropa untuk produk-produk pertanian. Andorra kekurangan mata uangnya sendiri dan menggunakan frank Prancis dan peseta Spanyol dalam transaksi perbankan sampai tanggal 31 Desember 1999 lalu, ketika kedua mata uang ini digantikan oleh mata uang tunggal Eropa yakni euro. Uang logam dan uang kertas frank dan peseta masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Andorra sampai tanggal 31 Desember 2002. Andorra kemudian berunding untuk menerbitkan uang logam euronya sendiri sejak tahun 2014. Andorra juga memiliki angka pengangguran rendah di dunia. Pada tahun 2009, jumlah pengangguran di sini hanya mencapai 2,9%. Andorra merupakan negara yang tumbuh dari sektor pariwisata, di mana pariwisatanya ini menjadi pemasukan utama perekonomian. Sektor ini menyumbang sekitar 80% dari PDB negara. Berdasarkan data statistik, kunjungan wisatawan ke negara ini pada tahun 2021 mencapai 5,4 juta orang. Dengan luas yang tidak lebih dari Jakarta, kunjungan ini terbilang sangatlah banyak dibandingkan Jakarta sendiri yang pada tahun sama, kunjungan wisatawannya hanya 119.000 orang. Mengapa bisa begitu? Ternyata hal ini tidak terlepas dari status bebas bea atau bebas pungutan di Andorra. Sebagian besar pengunjung Andorra adalah warga Spanyol dan Prancis yang pergi ke sana untuk berbelanja dan membeli bahan bakar dengan harga yang lebih murah tentunya. Selain itu, ada juga wisata musim dingin dan indahnya pegunungan yang mampu menarik minat wisatawan lain. Namun tahukah kamu sebelum berkembangnya industri pariwisata di negara ini, ekonomi Andorra dulu bergantung pada pertanian tembakau loh. Karena pajak tembakau yang rendah pula, harga rokok di sana jauh lebih murah daripada negara tetangganya. Sayangnya, ini membuat penduduk Andorra menjadi perokok nomor 1 di dunia. Sejauh ini, apakah kamu sudah tertarik untuk berlibur ke sana? Mengingat harga yang murah dan bebas bea, pasti jiwa-jiwa shopping kamu sudah meronta-ronta. Eits, tapi tunggu dulu, di balik meriahnya pariwisata, ternyata hal ini belum sejalan dengan sarana transportasi yang memadai. Untuk mencapai Andorra menggunakan pesawat, kamu harus landing di Bandara Barcelona, Spanyol atau Toulouse, Prancis, di mana keduanya sama-sama berjarak sekitar 3 jam perjalanan untuk sampai di Andorra. Karena Andorra sendiri belum memiliki bandar udara. Di samping itu, dari 279 km jejaring jalanan, 76 km diantaranya belum beraspal loh. Ada angkutan umum berupa bus di kawasan metropolitan dan pemukiman pedesaan yang cukup intens pada jam-jam sibuk, tapi di luar jam itu bus hanya beroperasi setiap setengah jam. Maklum, hingga abad ke-20, Andorra memiliki jalur transportasi yang sangat terbatas ke dunia luar dan pembangunan negara ini pun dipengaruhi oleh keterpencilan fisiknya.
Sahabat Faktapedia, itulah tadi fakta-fakta menarik yang wajib kamu ketahui tentang Andorra. Jika kamu sudah pernah ke sana dan tahu lebih banyak tentang negara ini, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih bagi kamu yang sudah stay sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.